Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, channel yang membahas khusus tentang pendidikan, pasti dapat ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa yang akan dilakukan oleh sekolah atau kepala sekolah jika sudah mendaftarkan diri untuk implementasi kurikulum Merdeka. Kan ada 3 jalurnya sesuai dengan video saya yang sebelumnya. Nah, apa yang kita lakukan pertama kali setelah kita mendaftarkan diri dan memilih IKM yang akan kita lakukan? Yang pertama sekali kita lakukan adalah menyusun KOSP atau menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, disingkat dengan KOSP untuk di kurikulum Merdeka. Kalau di kurikulum yang lalu namanya dokumen 1. Di video kita kali ini kita hanya akan berfokus membahas tentang prosedur bagaimana penyusunan KOSP. Apa saja sih prosedur yang akan kita lewati agar KOSP yang kita susun itu bisa tersusun secara maksimal. Apa saja? Yang pertama sekali prosedurnya adalah melakukan rapat dengan warga sekolah. Siapa warga sekolah? Warga sekolah adalah seluruh yang terlibat di dalam sekolah. Misalnya siswa kita, orang tua siswa, guru, penjaga sekolah, tata usaha, bendahara, kepala sekolah, dan seluruh yang terlibat di dalam sekolah adalah disebut dengan warga sekolah. Apa yang kita perlukan dari warga sekolah? Yaitu kita bisa menemukan, mencari, habis itu juga kita bisa mengetahui, menggali harapan-harapan dan keinginan-keinginan seluruh warga sekolah terhadap sekolah. Apa yang mereka dambakan kepada sekolah, apa yang mereka cita-citakan kepada sekolah, misalnya kepada orang tua, apa yang mereka harapkan dari sekolah kita, apa cita-cita orang tua terhadap anak-anaknya, dan apa keinginan orang tua terhadap sekolah ini. Begitu juga kepada guru-guru dan yang lainnya. Apapun keinginan, seluruh keinginan kita tetap berpusat kepada peserta didik. Jadi harapan orang tua terhadap anaknya yaitu peserta didik kita. Harapan guru kepada muridnya dan kepada sekolah. Lalu apalagi yang akan kita lakukan? Yang kedua, yang berikutnya adalah membentuk tim pengembang kurikulum. Tim pengembang kurikulum inilah nantinya yang akan menganalisis kebutuhan-kebutuhan sekolah sesuai dengan harapan dan keinginan warga sekolah dan menganalisis apa sih yang dimiliki oleh sekolah. Setelah keinginan, visi, misi, dan tujuan sekolah sudah diketahui, maka apa yang dilakukan oleh tim pengembang kurikulum dibantu dengan ditanggung-jawabi oleh kepala sekolah, yaitu melakukan analisis aset. Apa yang dipunya sekolah, apa yang dimiliki oleh sekolah, kemampuan apa yang dimiliki oleh sekolah, kekuatan apa yang dimiliki oleh sekolah, bergerak dari aset, bergerak dari yang ada, bergerak dari yang kita punya. Jika memang seandainya di sekolah tidak ada, kita tanya kembali ke warga, ada nggak aset mereka, ada nggak warga sekolah yang memiliki kekuatan atau kemampuan, yang memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan atau visi misi sekolah tadi. Lalu kekuatan apa yang dimiliki sekolah. Setelah aset ini, setelah tim pengembang kurikulum menganalisis aset yang dimiliki, maka tim pengembang kurikulum juga bisa menganalisis kekuatan apa yang dimiliki oleh sekolah. Itu adalah tugas dari tim pengembang kurikulum dengan ditanggungjawabkan oleh kepala sekolah. Lalu prosedur berikutnya adalah menyusun ATP dan modul ajar. Penyusunan ATP dan modul ajar ditanggungjawabkan oleh tim pengembang kurikulum. Siapa yang melakukan menyusun ATP dan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar? Yaitu guru bidang studi. Makanya sebelum penyusunan ATP dan modul ajar, tim pengembang kurikulum ini sudah membagi tugas dan jam mengajar. Kepala sekolah mengeluarkan SK pembagian tugas dan jam mengajar untuk guru-guru bidang studi. Lalu apalagi yang dilakukan? Penggandaan dokumen. Setelah dokumen kurikulum selesai dibuat, maka dokumen itu digandakan oleh tim pengembang kurikulum, lalu ditandatangani oleh dinas pendidikan terkait. Lalu setelah itu apa yang dilakukan? Yaitu sosialisasi kurikulum, terutama profil pelajar Pancasila kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada orang tua dan peserta didik. Nah, sebagai informasi tambahan juga pada saat rapat dengan warga sekolah, kita wajib mengundang dari dinas pendidikan setempat, pengawas sekolah atau pengawas pembina kita. Lalu kita panggil juga orang-orang yang menurut kita kompeten, yang bisa membantu dalam menentukan arah dan tujuan sekolah ini melalui
dokumen kurikulum yang akan kita buat. Setelah dokumen itu jadi ditandatangani, maka seluruh warga sekolah bermuara ke dokumen kurikulum. Dan di mana muara dokumen kurikulum? Muara dokumen kurikulum itu adalah ke peserta didik. Jadi seluruh pembuatan dokumen kurikulum mengacu, berpusat dan mengarah kepada seluruh keinginan dan harapan peserta didik. Baik, demikianlah video tentang prosedur penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP dalam kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, selamat melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya untuk membantu saya agar saya terus bersemangat dalam berkarya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.